Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu yang baru yang kami boleh lewati. Kami percaya Tuhan ada hal-hal baru yang Kau juga tunjukkan kepada kami. Tapi berikan kami satu semangat untuk boleh mencari, menanggapi, meresponi, menerimanya. Karena sebuah benih yang baik ditanam di sebuah pohon yang baik akan bertumbuh pada waktunya dan berbuah, berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Kami rindu melihat hidup kami bukan hanya menjadi hidup yang penuh, tapi hidup yang bertumbuh, hidup yang sehat, hidup yang memberi makna, hidup yang bertujuan, dan hidup yang penuh dengan sukacita. Apapun kondisi kami, apapun usia kami, Tuhan, kami rindu firman-Mu juga tepat berbicara kepada setiap kami. Pagi hari ini kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Tolong setiap kami Roh Kudus berbicara dan hamba-Mu yang juga menyampaikannya. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kiranya juga berkenan di hadapan Tuhan. Biar itu keluar dari hati kami. Engkau adalah Allah yang berkarya dengan nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kata yang percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali di tahun yang baru ini. Teman-teman, saya belakangan suka dengan musik-musik Indonesia dan banyak karya-karya musisi Indonesia yang menarik sekali. Belakangan itu saya lagi suka seorang musisi, nggak tahu teman-teman kenal nggak, namanya Dere. Tahu Dere? Ada beberapa lagu yang diciptakan, saya nggak tahu itu seluruh album, tapi beberapa lagu yang saya tentang berisik, tentang bicara tentang mulut kita, bicara lagu berjudul Kota, judul tentang apa itu? Tentang keseharian dan juga komunitas di mana kita berada. Teman-teman, menarik sekali kalau kita mendengar, karena saya orang melankolis gitu ya, jadi dengar musik, kata-kata yang penuh dengan makna dan lain sebagainya membuat saya banyak berpikir dan menginspirasi. Tapi lebih daripada itu, setiap kita bukan hanya butuh inspirasi, kadang-kadang kita juga butuh yang namanya idola. Sejak kecil kita punya banyak idola, betul ya. Idola itu adalah seorang person yang kita anggap bukan hanya keren, tapi juga menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang wah pakainya ingin kita ikuti gitu ya. Itulah idol gitu ya. Walaupun di dalam bahasa yang bisa saja secara negatif itu bisa menjadi sebuah berhala di dalam hidup kita. Tapi idola seperti apa sih yang hari ini kita miliki ya? Pada zaman saya punya idola. Zaman saya tentunya ya. Makanya saya berikan judul khotbah hari ini adalah Be Like Mike. Nah, waktu CKB tanya siapa itu Mike begitu ya. Siapa itu Mike? Oh, saya bilang ya itu Michael Jordan begitu ya. Saya nggak tahu apakah ada di antara teman-teman yang hadir hari ini ataupun mendengar di baktian secara online tidak pernah dengar siapa sih Michael Jordan. Mungkin pernah mendengar tapi tidak mengetahui gitu ya. Teman-teman, siapa sih dia? Sehingga ada sebuah slogan di tahun 90-an itu berjudul seperti judul ini, Be Like Mike, menjadi seperti Michael Jordan. Mike itu nama panggilannya. Erat sekali dengan konteks waktu itu karena olahraga basket pada waktu itu bursa pasar olahraga yang bukan hanya olahraga tetapi juga bursa ekonomi dan lain sebagainya bicara tentang NBA begitu ya. Dan kita mengenal tokoh ini adalah seorang yang penuh dengan talenta, penuh dengan disiplin, penuh dengan kegigihan sehingga kita bisa melihat, wah teman-teman kalau kita Google hari ini, berapa net worth-nya, berapa penghasilannya, berapa asetnya, berapa value-nya di tahun 2021 atau 2022. Saya lihat kalau saya Google nilainya itu 1,6 miliar dolar. 1,6 miliar atau dalam bahasa Inggris itu billion gitu ya. Ya, coba bayangkan kalau kita punya uang jajan pernah dapat angpau, bentar lagi dapat angpau mungkin 1 juta, wah ya oke lah, tapi nggak terlalu besar. Kalau kita misalnya melihat papa kita, orang tua kita beli mobil, oh mungkin harganya 100-200 juta atau lebih begitu ya. Kalau kita punya rumah yang cukup nyaman di tengah kota, punya bukan kebun ya, punya halaman, oh itu harganya mungkin miliaran hari ini di tengah kota begitu ya. Tapi ini 1,6 miliar dolar hari ini ketika usianya sudah bentar lagi 60. Masa kemasanya udah lewat. Dulu jagonya dia di usia 20 ke sebelum 30 itu usia-usia golden age buat seorang atlet gitu ya. 1,6 miliar dolar. Saya hitung-hitung lagi,
Ngomonginnya gampang, 1,6 miliar dolar, 1.6 billion dollar. 1 miliar aja kita nggak kebayang ada di dalam hidup kita, di tangan kita, betul ya? Tapi 1,6 miliar katakanlah itu kali 15.000 berapa teman-teman? Itu adalah sebuah asset value dari hidup seorang Michael Jordan. Ya. Dan itu sudah lewat pas 30 tahun ya dari masa keemasan dia menjadi seorang atlet. Dia bisa mungkin gimana caranya menginvestkan bisnisnya ataupun apanya. Tapi minimal waktu saya masih remaja begitu, Michael Jordan itu dikenal 2 hal. Ada yang bisa bantu? Apa yang membuat Michael Jordan bisa populer selain daripada prestasinya? 2 brand. Yang pertama minuman, yang satu adalah brand sepatu olahraga. Betul? Waktu kecil, waktu saya remaja, waktu ngelihat Michael Jordan itu minum buka namanya minuman waktu itu ya teman-teman mungkin udah nggak inget nama minumannya, namanya Gatorade gitu ya. Wah itu keren banget bisa pegang minum Gatorade yang berwarna-warni. Kalau kita sih ngeliat bedanya apa sih sama Fanta merah, Fanta hijau, Fanta ungu gitu ya. Tapi Gatorade itu seperti kalau kita bisa minum lagi olahraga, wah kayaknya gue itu bisa terbang like Michael L. Jordan itu gitu ya. Jadi betapa luar biasa ketika kita membayangkan sebuah idola yang bisa membuat dunia ini begitu populer. Dan kita ingin menjadi seperti dia. Sepatu, ya karena sebuah centangan gitu aja, sepatunya masih ada hari ini dan masih sebagian besar kalian pakai, betul gak sih? Baik sepatu sneakers dan lain sebagainya mungkin udah gak ada. Mungkin orang lagi kenalnya atlet-atlet yang lebih baru sekarang. Tapi 2 brand ini membuat kita berpikir bahwa wah itulah idola sepanjang masa yang membuat kita pengen punya impian cita-cita seperti dia. Nah setiap kita pada hari ini kita mungkin punya idola itu. Melewati masa-masa remaja kita punya idola-idola itu mungkin kepada tokoh-tokoh, artis-artis saya nggak kenal lagi lah kalian yang lebih tahu mungkin itu Korean pop atau dan lain sebagainya. Tapi teman kita butuh sebuah gambaran yang real, yang nyata. Ingin menjadi siapa kita nanti kelak 10, 20 years later. Jangan sampai nanti kita itu kayak di Reels atau di TikTok itu hidup kita itu kayaknya biasa-biasa aja, datar-datar aja, pokoknya tiba-tiba cuma ada tulisan 20 years later begitu ya. Kayaknya hidup begitu cepat berlalu kita nggak ngapa-ngapain, kayaknya wah sayang banget gitu ya. Kita pengen punya sebuah idola yang memacu diri kita pengen menjadi seperti dia. Makanya hari ini idola itu bukan lagi bicara person tapi bicara sebuah lifestyle, bicara sebuah gaya hidup yang seringkali kita nggak sadari. Ada materialisme, ada konsumerisme di mana idola-idola itu dibumbui dengan segala macam misalnya gaya hidup tertentu. Siapa sih di sini yang gak mau kayak Reza Rahardian? Tadi dulu ya, Reza yang mana ya? Pengen seperti Andito Pranomo? Wah, setelah kejadian kemarin kita berpikir ulang juga ya. Kok bisa ya? Keren-keren, masih muda, ganteng, ya jatuh karena narkoba gitu ya. Jadi ada gaya hidup di belakangnya. Ya, idola itu nggak hanya bicara itu keren loh orangnya, tapi ada gaya hidup di belakangnya, ada fashion style yang dia pakai, yang membuat kita juga wah pengen tuh punya brandnya dia, begitu ya. Biasanya kalau sekarang artis akhirnya ujung-ujungnya punya brand sendiri, betul ya. Kita pengen punya sebuah standar keberhasilan, baik itu gadgetnya, baik itu tarif hidupnya, atau apapun itulah, begitu ya. Yang membuat kita inilah tongkrongan saya, itulah harusnya gue itu seperti begitu profil hidupnya, sesuatu yang kita ingin banggakan. Tapi masalahnya teman-teman kita semakin hari semakin mengikuti tanpa sadar di dalam pikiran kita ada sebuah namanya jebakan daripada hidup yang membandingkan, trap of comparison. Musuh kita di dalam perjalanan diri kita adalah waktu kita mulai membandingkan diri kita, identitas kita, apa yang saya punya, apa yang saya sedang lakukan dengan orang lain. Salah nggak? Nanti kita bicara ya sejauh mana ini salah dan sejauh ini mana negatif. Tapi yang namanya membandingkan itu akan tidak pernah ada habisnya. Hari ini kita membandingkan, oh saya pengen di usia saya bisa mencapai
prestasi ataupun sebuah level up tertentu, ataupun katakanlah kalaupun dalam konteks yang lebih kecil, saya pengen berhasil, saya pengen sukses di dalam cara saya bisa menjalani hidup saya dengan lebih baik, misalnya seperti itu ya. Sekeren ini, segaya ini, semewah itu ya. Apa yang salah dengan kemewahan hari ini ya? Pada hari ini kemewahan itu bisa dinilai berbagai macam. Hari ini kesehatan itu menjadi sesuatu yang mewah. Bukan hanya apa yang saya pakai. Jadi teman-teman, kita membandingkan diri dengan sesuatu yang tiada habisnya, maka waktu kita scrolling di medsos gitu ya, lama-lama membuat kita melihat, oh keren ya liburannya, oh dia bisa pergi ke sana ya. Main ciket-ciket bilang, wah saya pengen ke Swiss, wah saya juga pengen, once in a lifetime lah begitu ya. Kita pengen lihat, wah tempat baru, kafe baru, makanan baru, wah ini hype banget ya. Wah FYP banget begitu ya kalau gue bisa post di sini. Kita pengen bisa punya gadget baru, kita pengen punya segala semua tuh kemewahan yang membuat kita akan terus bertanya bagaimana dan kapan saya bisa memiliki semuanya itu. Lama-lama itu ada di dalam pikiran kita, itu rolling out. Seperti waktu kita scroll itu juga scrolling terus di pikiran kita. Kapan ya saya bisa? Bagaimana ya saya bisa capainya? Nah teman, di dalam semua konteks itu kita akan bertanya kepada diri kita. Sebenarnya saya ini mau jadi apa sih? Dan lebih di dalam pertanyaan itu, di balik itu kita akan bertanya, siapa sih saya ini yang sebenarnya? Di bulan ini, di awal tahun ini kita belajar tentang bagaimana membangun hidup kita yang dikatakan sebagai image of God. Itu adalah citra diri kita, itu adalah asset value diri kita, ya itu adalah nilai diri kita. Saya diciptakan segambar dan serupa Allah, bukan segambar dan serupa katakanlah binatang. Kemarin lewat seminar LGBT saya diingatkan, kita nggak bisa membandingkan diri dengan makhluk ciptaan lain karena itu artinya merendahkan diri kita. Ya. Walaupun kita sering berbahasa, bahasa-bahasa yang dengan ciptaan lain begitu ya. Tapi kita juga diajar minggu lalu tentang bagaimana membentuk, menguasai, melatih diri kita, tubuh kita. Ya. Karena kalau kita nggak menguasainya, kita akan berjalan di jalan yang begitu rapuh membuat kita tergelincir dan jatuh. Ya, apa yang terjadi dengan artis-artis, pejabat-pejabat kita hari ini yang ditangkap, yang dipertontonkan, membuat kita menjadi wah ternyata yang sekeren itu tidak terlalu dan tidak selalu baik dan positif adanya. Ya, mungkin dia akan menyesali seumur hidupnya. Nah teman-teman, pertanyaannya apa sih yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Nah pagi hari ini ada 2 bagian firman Tuhan yang saya ingin bacakan buat teman-teman semua. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama dari Efesus 2 ayat 10. Satu ayat yang cukup kita kenal. Dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menarik sekali ayat ini ya. Jelas we are the masterpiece of God. Kita adalah buatan Allah. Kenapa menjadi sebuah masterpiece? Karena yang menciptakan, yang mengerjakan, yang mengubah itu Tuhan. Maka di ayat yang berikutnya, Mazmur 139 ayat 13-14 juga berkata begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya, kata pemazmur. Fearfully, wonderfully made. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat kejadian, peristiwa, pengalaman, kehidupan. Bukan hanya masa remaja, dulu masa remaja, pasti sungguh. Sekarang masa remaja itu menjadi masa yang paling menyengsarakan saya pikir. Karena kalian tidak bisa menikmatinya, betul gak sih? Yang udah gede ya udah, mereka udah punya hidup, punya pekerjaan, bisa kemana, kita di rumah aja. Mau ngapain, mau beli apa, uang jajan, kita berpikir ulang gitu ya. Tapi firman Tuhan bicara satu kebenaran yang sederhana teman-teman, bahwa Tuhan menciptakan kita. Ya, Dia menciptakan kita, Dia menginginkan kita punya sebuah perubahan hidup. Maka di awal tahun ini saya pengen bicara tentang perubahan hidup. Perubahan hidup yang dikaitkan dengan tema tadi, apakah kita ingin menjadi seperti apa di dalam gambaran pikiran kita. Kita tahu bahwa Tuhan merencanakan jalan hidup kita di dalam kaitan relasi dengannya. Jadi teman-teman, inspirasi, idola itu boleh. Tapi pastikan engkau mengenalnya. Bukan sekedar engkau memandang jauh, dia itu keren, dia itu hebat, saya pengen seperti itu. Tapi kita enggak punya pengenalan yang utuh dengannya.
Tuhan mau kita memiliki sebuah jalan hidup yang baik, yang berhasil, yang dalam gambaran sukses di dalam relasi dengannya, dan it's a lifelong journey. Itu sebuah perjalanan hidup kita. Engkau ada di fase hidup seperti ini sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang bekerja. Tapi saya mengatakan begini, we are becoming special because who we are. Karena siapa kita di hadapan Tuhan. Not what we do. Ya, bukan karena semata-mata apa yang kamu bisa lakuin, maka kamu jadi spesial. Enggak. Maaf kata teman-teman, bahwa orang-orang yang punya katakanlah keterbatasan disabilitas, mereka juga tetap spesial di mata Tuhan. Bukan karena apa yang mereka tidak bisa lakukan, tapi karena siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Karena itulah mereka punya perjalanan menemukan, kalau saya nggak seperti dan senormal orang lain, bagaimana saya bisa menemukan nilai hidup saya yang tadi seperti Michael Jordan punya asset value-nya tahun ini. Setelah 30 tahun dia melewati masa kemasannya, masih dinilai oleh dunia itu luar biasa, 1,6 miliar dolar. Kalau teman-teman jual foto kalian di NFT hari ini, berapa sih lakunya? Oke. Jadi teman-teman jangan cara berpikir demikian. Mari kita berpikir di awal tahun ini bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus menjadi sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Tapi sesuatu yang kita harus masukkan ke dalam pikiran, rasakan di dalam hati, dan kita mulai hidupi menjadi sesuatu yang kita kejar, yang kita ketuju, yang kita inginkan. Karena apa yang ada di dalam hidup kita buat saya itu spesial dan personal. Ya. Kalian itu unik, nggak bisa dibandingkan sekalipun kalian kembar. Ya. Kalian itu unik di dalam kalian diberikan talenta, diberikan karunia, bahkan dikatakan di dalam segala apa yang melekat dalam hidup kita, identitas kita itu menjadi sesuatu yang spesial dan personal yang tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Maksudnya begini, tidak perlu dibandingkan itu adalah mengejar dengan standar hidup orang lain. Ya. Karena majalah psikologi itu bilang begini, bukan majalah, jurnal Psychology Today itu bilang begini. Membandingkan, comparison itu sesuatu yang baik kalau itu adalah mengevaluasi diri internal kita. Tapi bukan mengejar standar hidup orang lain. Karena kita tidak menghidupi hidupnya orang lain, kita menghidupi hidupnya saya, hidupnya kalian. Yang kalian sebut nama itu, siapa nama kalian? Itu hidup yang kalian jalani. Jadi bicara membandingkan sekali lagi itu bukanlah sesuatu yang jelek pada dasarnya, tapi akan menjadi sesuatu yang mengikat kalau kita sekali lagi membandingkan dengan standar yang berbeda. Ya. Tapi kalau kita mengikuti standarnya Tuhan, apa itu standarnya Tuhan? Jelas kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, karena dia adalah gambar sulung, dikatakan dia adalah potret yang sesungguhnya yang dimana kita mengejar ke sana. Kalau kita bicara ini adalah sebuah perlombaan, itu adalah garis finishnya, begitu ya. Nah, kita kan gak pernah tahu sampai hari ini kalau Michael Jordan itu perjuangannya kayak gimana. Pernah gagal gak? Pernah. Dia pernah retire dan coming back stronger, begitu. Dia pernah kehilangan ayahnya ditembak mati ya, karena di Philadelphia itu atau di Chicago itu sebuah kondisi bagi kulit hitam yang berbahaya. Dia pernah gagal lah istilahnya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam permukaan ataupun di bawah gunung es itu. Yang kita lihat di permukaannya sekeren dan seberhasil apa dia. Ya. Jadi teman-teman, sebuah tips buat saya kalau kalian mau cari idola, kalau kalian mau cari inspirasi, kalau kalian cari person, katakanlah selain Tuhan Yesus tentunya, silahkan. Feel free. Tapi tipsnya begini, look up but just a little. Maksudnya apa ya? Kalian boleh membandingkan, melihat, menuju, ingin menjadi seperti siapapun itu. Jadikan orang-orang ini itu inspirasi, tapi dikatakan dari dekat, bukan dari jauh. Jangan kita membandingkan, boleh pengen cita-cita Pak, saya pengen jadi seperti siapa ya? Ada nggak di sini teman-teman yang pengen jadi seorang diplomat ataupun seorang birokrat atau seorang negarawan? Hari ini kita melihat situasi perpolitikan, bagi yang mungkin lebih ngerti, teman-teman yang SMA ke atas mungkin, wah gitu ya, tahun depan tahun politik soalnya. Ya. Tapi siapa lagi anak muda yang mau berpikir bahwa saya mau jadi, boleh, it's okay, begitu ya. Tapi mari kita jadi mulai mencari inspirasi dari orang-orang yang dekat.
Saya itu rindu lagi teman-teman. Kalau kita itu ditanya siapa sih idola kamu, siapa yang jadi inspirasi kamu, boleh kamu bilang Hyun Bin kayak, mau bilang siapa itu Jeno kayak, mau bilang siapalah, saya nggak ngerti gitu ya. Siapapun itu gitu ya. Tapi kalau kalian bisa sebut, saya itu pengen belajar, pengen jadi seperti Cici Koko Komsel saya. Wah, itu luar biasa. Saya pengen menjadi seperti papa saya. Saya pengen menjadi seperti guru atau dosen saya. Soalnya itu ada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang punya hubungan, yang kita berinteraksi, yang kita berkomunikasi, yang kita melihat hidup mereka. Sekalipun mereka nggak sempurna, tapi dari mereka kita bisa menarik sebuah value, menarik sebuah inspirasi, menarik sebuah pengaruh idola yang menjadikan diri kita menjadi a better person. Karena kalau kita menariknya terlalu jauh kepada orang-orang yang sangat luar seperti Elon Musk di atas begitu, kayaknya kejauhan ya buat kita ya. Bukan gak boleh, tapi kayaknya kejauhan. Kita terlalu put effort yang terlalu besar untuk menjadi seperti mereka. Apakah yang dilakukan si Gosali itu sesuatu yang keren? Ya keren dalam arti tiba-tiba pop up aja begitu kan. Siapa sih yang kira ngambilin foto selama 5 tahun tiba-tiba punya nilai begitu kan. Terus kita pasang foto diri kita, belum tentu gitu kan. Jadi teman-teman, mari pagi hari ini mengingat beberapa hal. Yang pertama, ingat bahwa kita diciptakan dengan sungguh dahsyat dan ajaib. Maka itu dimulai dari hidungmu, matamu, ya, bentuk mukamu, tubuhmu. Saya nggak bilang berat tubuhmu, gitu ya. Tubuhmu, alismu, ya itu sebuah dasar yang baik. Kalau mau di makeover terserah. Tapi maksudnya itu diciptakan Tuhan, diberikan kita menjadi sesuatu yang kita bisa syukuri. Count your blessings. Teman-teman, saya mesti cerita dengan jujur ya. Saya ini belakangan lagi insecure. Di usia saya yang kalian mungkin tahu lah berapa sih saya usianya begitu ya. Belakangan itu saya mulai mengalami kerontokan rambut. Mungkin karena stres, karena hormonal, karena usia begitu ya. Ada yang juga dari remaja juga bisa mengalami itu ya. Tapi lama-lama saya stres juga, bukan soal penampilan tapi apa yang terjadi dengan pikiran, dengan mental health saya ya. Saya benar-benar mengalami sebuah stres, mengalami sebuah perjalanan yang kayaknya naik turun banget sepanjang tahun terakhir selama pandemi begitu ya. Dan saya mulai mencari bukan hanya produk apa yang keren. Ini grow serum apa gitu ya. Sekarang kan kayak anang tuh dibotakin, ditanemin satu-satu, dijarumin satu-satu gitu ya. Saya cari kenalan dokter yang cerita, ternyata ilmunya perambutan itu keren banget ya teman-teman ya. Ilmu perambutan itu keren banget. Kita difoto, dilihat, ternyata kulit kita, scalpnya dan lain sebagainya. Istilahnya, singkat cerita begini. Mensyukuri bahwa saya sudah separuh waktu menjalani hidup ini. Kalau Tuhan kasih umur yang panjang. Bersyukur untuk kekurangan-kekurangan saya boleh terima dan alami. Karena saya bisa mensyukuri segala hal yang pernah ada sebelumnya. Jadi teman-teman, saya mengajak kita dimulai dari apa yang ada waktu kita lahir dengan telanjang. Dan nanti kita mati juga dengan sebenarnya ya tidak akan membawa apa-apa kan. Kita bersyukur pertama-tama adalah dengan tubuh, dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bisa gak sih kita mulai dari situ? Kalau hari ini pagi hari kita masih mengeluh, kita masih insecure, kita masih gak pede, kita masih dan lain halnya. Hanya untuk sesuatu yang ada dan melekat yang kita pakai dan kita bawa seumur hidup. Maka sulit bagi kita untuk hidup di dalam tujuannya Tuhan. Kalau kita tidak mulai dengan count your blessing. Dimulai dari diri kalian. Oke? Ya. Jadi siapapun kalian, apapun bentuk kalian, syukuri, jalani, nikmati. Tapi nanti kita lihat nggak cukup di situ. Ya, yang kedua teman-teman menyadari bahwa kita punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Setiap orang punya strengthness, punya weakness yang berbeda. Betul gak sih? Ada orang yang punya fisiknya kuat, ada yang saya gampang sekali lemah, asam lambung lama, doa dan lain sebagainya begitu ya. Ataupun ya lain sebagainya ya. Kalau kamu pegel-pegel, ngilu-ngilu ya mungkin karena itu bukan soal kelemahan, itu memang mager aja gitu ya. Jadi seringkali kita insecure karena kita ingin lebih kurus, lebih kaya, lebih keren. Teman-teman, kita itu punya have our advantage, kita itu punya kelebihan kita masing-masing. Betul, dunia ini akan selalu menarik kita kepada sesuatu yang sifatnya kedagingan. Menurut ukuran dunia. Awas, waspada dengan itu. Dan dunia ini akan selalu memperlihatkan kita sebuah bentuk-bentuk ketidakadilan.
kok bisa ya dia itu segampang itu tapi sesukses itu. Kayaknya effortnya juga gimana begitu ya. Kalau kita itu kayaknya susah banget ya buat nabung, mau invest, mau apapun itu kayaknya susah banget gitu. Buat sebagian orang kayaknya luck itu sesuatu yang gampang sekali dapat, tapi buat sebagian besar kita kayaknya enggak, kita harus berdisiplin, kita harus mengatur waktu, kita harus segala sesuatunya dengan kerja keras. Tapi saya mau ingatkan, kalaupun hidup seperti tidak adil buat kalian, Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Tuhan punya keadilan yang dia bisa nyatakan buat hidup orang benar. Percaya nggak teman-teman? Amin nggak? Tuhan adil buat hidup kalian. Sekalipun dunia memperlihatkan ketidakadilan itu. Yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah coba pilihlah bagaimana cara mengapresiasi dirimu, bahkan mengapresiasi orang lain, daripada membandingkan dirimu dengan hidup orang lain. Ya, choose appreciation above comparison. Kita bisa mensyukuri, belajar mengapresiasi diri kita. Makanya perlu yang namanya me time, quality time. Itu perlu, betul nggak? Betul. Ya. Secukupnya, sewajarnya, gitu ya. Itu adalah sebuah semangat yang baik untuk kita mengapresiasi diri, termasuk kita mengapresiasi orang lain. Belakangan saya berpikir juga di dalam pelayanan bagaimana saya bisa mengapresiasi orang-orang yang selama ini melayani. Tidak selalu dengan materi. Nah, setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda, misalnya dengan waktu, dengan pemberian, dengan sentuhan, dengan apapun itu. Kejarlah sukacita dalam hidup ini dengan cara bagaimana kita merayakan hidup bersama, teman-teman. Kebersamaan itu menjadi sesuatu yang lebih baik hari ini, karena kita tidak harus menjalaninya sendirian. Ya, jadi saya pikir waktu kita main medsos, boleh sih kita like, kita save, kita repost begitu ya. Semua pengalaman, semua momen yang keren dalam hidup kita. Tapi coba ambil waktu kita lihat hidup orang lain, waktu kita lihat posting orang lain. Ada gak kita mengapresiasi mereka? Ada gak kita mengencourage mereka? Ada gak kita itu tanya kabar dan kasih motivasi sama mereka? Ya. Choose connection above comparison juga. Ya. Choose appreciation above comparison. Buat saya itu sesuatu yang lebih sehat buat diri kita. Karena pada waktu kita menabur sesuatu yang baik, kita akan juga menuai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita hanya menginginkan sesuatu yang hanya untuk diri kita, suatu kali kita kecewa. Dan itu gak ada habis-habisnya. Ya. Seek connection above, not just comparison. Nah, tergantung sekali lagi pada akhirnya teman-teman bahwa ingat bahwa penilaian Tuhan atas diri kita menjadi sesuatu yang lebih jauh berharga daripada penilaian orang lain. Bahkan orang terdekat sekalipun bisa salah menilai diri kita. Bisa salah faham dengan diri kita. Bisa menjudge begitu saja kepada diri kita. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya. Teman-teman, ketidaknyamanan kita, insecurity kita, waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akan membuat kita antara punya self esteem rendah diri, ya, minder atau terlalu tinggi hati. Ya. Tapi waktu kita percaya bahwa penilaian Tuhan kepada diri kita itu berharga, kita akan selalu hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, hidup dengan bersyukur. Jadi kalaupun kita pernah gagal, apalagi hidup kita penuh dengan dosa, ingat bahwa Dia sudah mengasihi dan menerima kita terlebih dahulu. Wah, luar biasa ya teman-teman. Kita dikasih, kita diterima, kita ditebus, kita juga mau dipakainya. Nah teman-teman, di dalam hal-hal seperti inilah maka kita belajar bahwa memiliki hidup yang penuh dengan inspirasi itu dimulai dari satu hubungan yang dimana kita punya satu keterikatan, punya satu keinginan. Kenapa saya mau jadi serupa dengan Kristus? Ya, itu tidak lagi menjadi satu gambaran sesuatu yang terlalu abstrak. Hari ini tuh agama itu terlalu cetek dianggap bahwa itu adalah penampilan lahiriah. Jangan berpikir waktu kita kembali ke gereja maka kita yang datang kembali onsite ini lebih rohani daripada mereka yang online di rumah. Belum tentu juga. Ya. Agama mengajarkan kita supaya kita bisa dikasihi Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya bagi kita. Dan respon kita hari ini, tuntutan kita hari ini adalah
untuk menjadi pribadi yang sehat, yang dewasa dan mau berubah. Jadi teman-teman, perubahan itu pertama-tama jelas dikerjakan dan diberikan Tuhan dalam identitas diri kita. Tetapi prosesnya itu yang kita perlu usahakan teman-teman. Mau nggak kita jadi tahun 2022 menjadi seorang yang lebih bertumbuh, menjadi seorang yang lebih punya sebuah perubahan yang baik, sebuah perubahan yang positif teman-teman ya. Karena Rasul Paulus pun berkata bahwa kalau seorang mau berubah itu harus dimulai sifat-sifat lama kita, kedagingan lama kita, kemalasan kita harus dimulai dari pikiran yang baik, pikiran yang positif. Bukan hanya kekuatan positif pikiran tetapi sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Maka saya berpikir teman-teman begini. Waktu 2022 apa sih suatu perubahan perilaku yang saya pengen belajar? Saya punya ego tinggi. Saya pikir saya perlu belajar jadi seorang yang belajar berani minta maaf. Bukankah permintaan maaf itu adalah sebuah perubahan perilaku? Karena menerima diri kita apa adanya, betul gak sih? Saya bisa gagal, saya bisa mengecewakan. Tapi waktu saya belajar minta maaf, itu adalah sebuah komitmen perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu sekali lagi nggak bisa terjadi kalau kita nggak berubah cara berpikir kita. Kita berubah dari waktu ke waktu. Kita bukan hanya bicara positive thinking, tapi bicara Tuhan yang mentransformasi, mengubah cara berpikir kita. Maka kalau saya bacakan ayat terakhir dalam perenungan kita, Roma 12 ayat 1 ayat 2. Teman-teman ada yang hafal ayat ini? Bolehkah teman-teman buka di gadget kalian? Buka Alkitab kalian. Saya akan bacakan versi terjemahan bebasnya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Buat teman-teman yang di rumah juga, silakan buka Alkitab kalian. Saya ingin bacakan terjemahan bebasnya demikian. Oleh karena Allah begitu bermurah hati kepada kita, inilah cara yang cocok bagi kita untuk membalas kebaikannya. Mari kita menganggap bahwa tubuh kita masing-masing sudah dikorbankan kepada Allah. Walaupun sebenarnya kita masih hidup, tapi keputusan kita untuk menyerahkan diri kepada Allah itu adalah korban yang suci dan menyenangkan Dia. Itu berarti janganlah kita ikuti cara hidup yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan dalam dunia ini. Tetapi marilah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Dia akan memperbaharui cara berpikir kita. Jadi teman-teman, perubahan pola pikir, perubahan perilaku itu harus dimulai daripada surrender to God. Taat kepada Tuhan, mau ikut jalan Tuhan. Maka pada waktu kita taat dan percaya kepada Tuhan, percaya tadi bahwa Tuhan tidak mungkin berlaku tidak adil, bahwa Tuhan pasti akan berbuat baik kepada kita, misalnya seperti itu. Nah, saya berpikir apa artinya berserah kepada Tuhan di dalam cara membangun identitas diri kita yang ada 3 hal sederhana. Sebagai aplikasi teman-teman. Ia mengubah cara kita memiliki tujuan. Mungkin tujuan kita dulu pengen keren itu baik. Ya. Tapi Tuhan mengubah satu hal yang lebih baik daripada kedagingan kita. Untuk menjadi satu kebahagiaan yang lebih sejati. Ya. Waktu kita belajar taat sama firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sempurna, artinya kita hidup dengan melekat kepada Tuhan dan hidup dengan jejak-jejak Kristus. Maka ia akan mengubah cara kita memiliki sebuah tujuan. Apa tujuan kita tahun ini? Mau ke Kapadokia? Misalnya begitu ya. It's my dream Lord gitu kan. Tentunya bukan mimpi orang lain gitu ya. Tapi tujuan hidup kita, tujuan yang saya mau capai, goal yang mau capai tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda karena kita punya Tuhan. Kita punya relasi dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu yang akan membuat kita berpikir bahwa kita bisa saja melakukan sesuatu yang belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan melihat apa diri kita sebenarnya. Ya. Awet Tozer itu mengatakan begini. Sebuah kutipan. Di luar kehendak Allah tidak ada sesuatu yang saya inginkan untuk lakukan. Tapi di dalam kehendak Tuhan tidak ada sesuatu yang saya takut untuk lakukan. Kalau itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, saya mau kejar itu, saya mau lakukan itu. Saya nggak akan takut, nggak akan khawatir. Tapi kalau itu di luar kehendak Tuhan, saya harus takut, saya harus khawatir, saya harus berjaga-jaga di situ. Dan seharusnya saya tidak menginginkan itu. Jadi teman-teman, kita menemukan sebuah tujuan baru dari tahun ke tahun. Mungkin kita punya resolusi seperti Ko Philip 2 minggu lalu ya, berkata apa sih resolusi kita tahun ini gitu ya. Baik untuk melakukan sebuah perubahan fisik, mau olahraga, mau apapun itu ya, mau bekerja, mau studi, mau apapun itu.
Tapi tujuannya di balik itu apa sih teman-teman? Ya, tujuan yang dimana kita menemukan sesuatu yang lebih besar, yang lebih positif, yang lebih mendatangkan damai sejahtera. Tuhan mau mengubah cara berpikir kita. Jadi setiap kali kita mau beli, setiap kali kita mau mengejar sesuatu, kita akan bertanya, untuk siapa saya melakukan ini? Ya. Karena waktu kita membandingkan, menginginkan, mengejar standar hidup orang lain, kita nggak akan pernah puas. Tapi kalau saya menginginkan perubahan itu terjadi positif di dalam diri saya, lebih baik daripada di hidup saya yang tahun lalu, that's good. Ya. Menjadi seorang yang excellent itu bukan karena excellent dengan nilai-nilai yang di luar, yang eksternal. Excellent itu karena lawan dari diri kita adalah diri kita sendiri, yaitu hidup kita, diri kita yang lama, yang lebih jelek, yang lebih males. Itu yang kita mesti lawan hari ini. Jadi kalaupun perubahan itu sekedar lambat, tapi tujuannya jelas buat saya, that's good. Mari kita bergerak dengan tujuannya Tuhan. Mari bergerak dengan purpose yang Tuhan kasih dalam hidup. Purpose itu bukan sesuatu yang mungkin jelas dan strict, tapi Tuhan kasih satu dorongan untuk kita mengejarnya. Apa sih yang teman-teman ingin kejar dalam tahun ini? Kedua adalah ia mengubah cara kita menilai diri kita. God change our sense of identity. Tuhan membantu kita memperbarui cara kita melihat diri kita. Ya, teman-teman, di mana asalnya dan munculnya kerendahan hati? Saya rendah hati kan enggak ya? Gitu ya. Rendah hati itu di mana kita sadar bahwa ada satu bagian dalam hidup kita Tuhan sudah berikan kepada kita, that's enough, cukup. Sehingga kita nggak perlu khawatir ataupun jealous dengan apa yang orang lain miliki. Itu munculnya kerendahan hati. Ya. Dan kerendahan hati itu menyadari siapa diri kita di dalam Kristus dan siapa Kristus buat kita. Bukan karena kita hebat. Hari ini kalaupun kita bisa tampil di atas, tampil terkenal, tampil di depan, bukan karena siapa kita. Tapi God's purpose, God's identity, dan apa yang dia kerjakan dalam kuasanya hingga hari ini kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau hari ini kita bicara apa sih panggilan Tuhan buat saya, teman-teman, panggilan itu bukanlah sesuatu yang jauh. Panggilan itu bukan bicara saya pergi kemana, saya menjadi sesuatu atau saya bisa melakukan apa. Tapi panggilan saya adalah panggilan saya untuk siapa. Ya. My calling, my tribute is to God atau for God. Makanya Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu, persembahkan hidupmu, mulailah pembarui pikiranmu untuk Tuhan. Sehingga teman-teman, kedewasaan rohani bukanlah bicara seberapa lama kita udah bertobat, berapa lama kita ke gereja. Kedewasaan rohani adalah bicara waktu kita menanggalkan manusia lama kita menjadi seorang yang menjadi semakin dekat dan serupa dengan Kristus. Ya, serupa dengan Kristus akan selalu bicara semakin dekat dengan Kristus. Dekatnya ini tentu kita belum definisikan, bukan hanya dekat. Ya, tahu saya hafal, dekat itu kan pikiran, perasaan, kehendak kita tuh selaras dengan Tuhan. Ya. Pada waktu ujian itu datang, kita akan diuji apakah kita sudah menjadi semakin serupa dengannya. Ia mau yang terakhir mengubah cara kita bukan hanya melihat diri siapa kita, tetapi memaknainya. Ya, teman-teman. Memaknai diri kita, God change our sense of belonging. Tuhan mau kita hidup bukan hanya sendiri, tapi hidup bersama. Ya, jadi waktu kita hadir di sini, kita menjadi bagian komunitas, kita menjadi bagian dari perjalanan hidup orang lain juga. Kalian punya circle di medsos, betul nggak? Kalian menjadi perjalanan hidup mereka juga, karena kalian bisa berbagi momen itu, betul nggak di medsos? Ya. Kalian bermain game, kalian punya yang namanya grup itu, punya di dalam grup Discord itu kan. Tapi bukan hanya bermain bersama menang kalah, tapi kalian pernah bermain dan punya relasi itu. Nah, Tuhan mau mengubah cara berpikir kita bahwa kita jadi orang Kristen tidak hanya cukup datang ke kebaktian, dengerin khotbah online begitu ya. Sekalipun itu oke, tapi ketahuilah bahwa kita juga butuh keduanya, kita butuh bertumbuh dalam komunitasnya. Artinya semakin saya merasakan saya juga saling membutuhkan satu orang lain, take and give-nya cukup. Saya percaya tujuan Tuhan semakin dinyatakan buat hidup kamu. Ya. Kalau kita hanya nuntut saya bisa dapat apa di sini, gitu kan? Oke, kita bisa sangat bosan, kita bisa sangat lelah. Tapi kalau saya berpikir saya bisa memberikan sesuatu di sini, maka apa yang ditinggalkan Michael Jordan itu berlaku ya.
dia meninggalkan sebuah nilai excellent dalam bermain basket. Karena kegigihannya, karena latihannya. Kalau kalian nonton serinya di Netflix gitu ya, betapa determinasinya, betapa fokusnya Michael Jordan itu untuk mencapai tujuan bagi timnya. Bagaimana dia memotivasi anggota timnya, bagaimana dia mempercayakan kepada beberapa orang untuk melemparkan bolanya dan mengeksekusi di bagian finalnya. Wah, luar biasa dia. Itu adalah sebuah legasi yang kita bisa syukuri, itu adalah sesuatu yang kita bisa rayakan bersama. Jadi teman-teman, yang namanya celebration itu nggak cukup sendiri, mengapresiasi itu nggak cukup sendiri. Mengapresiasi, celebrate itu butuh bareng-bareng. Betul sih, mana ada yang mau rayain ulang tahun sendiri, terus dibuat reelsnya dipasang gitu, enggak kan ya. Ingin bersama-sama. Tuhan mau mengubah cara kita hidup bersama. Dan serupa dengan Kristus. Sebagai penutup, hari ini boleh nggak punya idola? Silahkan kalau itu bisa memberi inspirasi buatmu. Boleh nggak membandingkan? Sebatas evaluasi diri yang sehat. Boleh nggak insecure terus menerus? No, yang itu tidak. Karena itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Serupa dengan Kristus adalah bicara goalnya tentang siapa saya dan cara saya menilai hidup saya. Mulai dari saya, mumpung masih tahun baru, mumpung belum dapat angpau. Siapa tahu nanti kalau kalian udah dapat angpau tahun ini kalian gelap mata. Begitu ya. Kalian mulai pikir-pikir lagi, mau saya pakai apa nih, begitu ya. Dan keputusan-keputusan kita untuk berubah akan menjadi lebih mudah saat keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan lebih besar daripada keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Saya ulangi ya, keputusan-keputusan kita akan berubah menjadi lebih mudah pada saat keinginan kita menyenangkan hati Tuhan lebih besar daripada sekedar menyenangkan hati sendiri. Kalau kalian masih punya orang tua, punya keluarga, bahagiakan mereka. Ya. Kalau kalian punya teman baik, ingat mereka, apresiasi mereka. In return, mereka akan take care our life juga. Komunitasnya juga akan selalu mengingat kehadiran kita, walaupun kita juga udah mungkin gak ada di dalam momen ini. Ini awal tahun, mari kita bersemangat bangun itu, kita punya image of God itu. Sehingga be like Mike itu menjadi sesuatu yang juga kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Kita mau serupa dengan Kristus, kita mau semakin dekat dengan Dia. Dan Dia akan menolong hidup kita lebih baik lagi. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kami mengejar cita-cita kami. Waktu kami mencari kembali nilai yang hilang, yang membuat kami sepertinya kehilangan arah, yang membuat kami merasa bosan, yang membuat kami merasa lelah, merasa tidak berguna. Tuhan, tolong kami untuk mencari kembali di dalam Engkau. Untuk kami melihat Engkau, bagaimana Engkau hidup dan bagaimana Engkau berkarya dalam hidup kami hari melalui tangan-tangan orang lain di sekeliling kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Tuhan, kami mau hidup kami menjadi hidup yang bertumbuh, hidup kami yang berubah lebih baik, hidup kami yang menjadi berkat buat sesama. Ini komitmen kami di awal tahun ini Tuhan. Tuhan tolong kami, siapapun hari ini, para jemaat, remaja, pelajar, mahasiswa, siapapun, kami menjadi seorang yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Hanya dalam nama-Mu kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ingatkan kembali bahwa minggu depan kita mengadakan perjamuan kudus untuk pertama kalinya secara onsite bersama-sama. Jadi buat teman-teman yang perlu mendaftar dan ingin mengikutinya, segera daftar karena kapasitas terbatas. Hari ini saya lihat masih setengah kapasitas, gitu ya. Yang depan-depan masih kosong, belakang-belakang masih kosong. Tapi bagi mereka yang teman-teman yang memang merencanakan karena satu dan lain hal hanya bisa mengikuti online, jangan lupa bahwa perjamuan kudus juga masih bisa diikuti di rumah masing-masing. Tapi teman-teman tetap perlu mendaftar di link yang nanti tersedia. Bahwa teman-teman perlu mengambil sendiri juga ke gereja, mungkin bisa menitipkan ataupun satu orang mengambilkan, silakan, atau pikomnya memperhatikan supaya roti dan anggur itu bisa teman-teman siapkan di rumah masing-masing sehingga besok atau minggu depan pada waktu kita mengikutinya, sakramen itu mendatangkan berkat buat kita semua. Oke? Itu adalah pengumuman yang penting yang teman-teman perlu perhatikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak teman-teman boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh menutup dengan doa berkat. Tuhan, apa yang ada dalam hidup kami menjadi sesuatu yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Dan kami mohonkan berkat Tuhan, tangan Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa Surgawi melalui keselamatan, cinta kasih, dan karya penembusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan mulai dari hari ini
semester ini, tahun ini, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman, Tuhan berkati. Kita akan tutup dengan warta terakhir.